Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Hari kita akan kembali komentari video dari Didik Juli yang berjudul Uniriva temukan bukti valid atau valid ya. Ini orang ini suka ngubah-ubah kata valid jadi valid gitu kan. Bahaya guys. Yesus berzinah 3 kali. Sampah memang. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didik Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kemarin ada teman saya yang mengirim sebuah video kepada saya. Isinya itu debat antara Uniriva dengan salah satu orang Kristen ya. Biasa, debatnya keroyokan. Nah, di dalam debat itu sebenarnya ada beberapa topik yang dibahas. Antara lain mengenai usia pernikahan Ribka dengan Ishak. Dan yang menarik adalah mengenai pernikahan, mengenai Yesus yang melakukan zina sebanyak 3 kali. Menurut Uniriva bahwa sumber ini dari data literatur yang valid. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Ini dengar teman-teman ya, ini pernyataan dari dia. Sejarah Yesus ini berbicara tentang Yesus pada conference The Modern Churchman, di mute aja Daman, Churchman di Oxford tahun 1967 di Canon High, Montefiore. Pendeta Greg Santomari, Cambridge menyatakan kawan-kawannya adalah perempuan, tetapi dia mencintai laki-laki. Satu fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin. Dan kaum laki-laki yang tidak kawin biasanya memiliki 1 dari 3 sebab. Mereka tidak mampu menempuhnya, tidak terdapat gadis, atau mereka secara natural, apa ini bacaannya? Hombreng. Ini ditulis di mana? The Time, Juli 28, 1967. Nah, kemudian yang lebih parah lagi, Martin Luther juga menegaskan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam Table Talk-nya. Siapa yang berzina, teman-teman? Siapa yang berzina? 18 autentitasnya tidak pernah diragukan meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan Arnold Lund. Mute. Weber menyitir satu nukilan dari Table Talk di mana Luther mengatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Martin Luther menyatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Mary Magdalena, dan ketiga dengan perempuan yang diambil dalam perzinaan yang dia lepaskan begitu saja. Dengan ini yang laki-laki ini siapa guys ya? Orang lagi ngomong tuh dipotong-potong gitu kan. Ingat dulu kenapa sampai selesai, baru Anda ngomong gitu kan. Demikian Kristus yang begitu suci telah berzina sebelum meninggal. Arnold Lund, ini ada di dalam Arnold Lund, The Revolt Against Recent Eyes dan Scottish Wood Publisher di London 1950, halaman 233. Nah, inilah asli perkataannya ya. Kristus adultery ya, teman-teman, Kristus adultery. Astagfirullahaladzim ya. Jadi gitu teman-teman ya. Sebenarnya saya tidak heran ya dengan orang-orang macam gini, dengan gerombolan seperti ini ya. Jadi mereka ini, orang-orang yang tidak sekolah ini, tidak tahu membedakan antara literatur, komik, dongeng, dan juga sampah. Jadi itu rancu bagi mereka, itu hal yang sulit dibedakan. Jadi kalau mereka membaca artikel, dibilang ini data valid, membaca buku, ini data valid. Padahal tidak semua artikel dan juga buku itu merupakan karya tulis ilmiah. Jadi ada banyak sekali itu ya. Nah, menurut Uniriva tadi itu ini data valid ini nampol oten ini katanya dia. Datanya dari mana sih? Katanya dia ini ngutip dari websitenya Sarapan Pagi Biblika, tulisan Rita Wahyu katanya. Benarkah Rita Wahyu menulis sumber yang dikutip oleh Uniriva ini? Saya tadi searching di Google mencari artikel yang dibaca oleh Uniriva. Saya menemukannya. Dan ternyata yang dibaca oleh Uniriva itu bukan pendapat Rita Wahyu ataupun admin dalam Sarapan Pagi Biblika. Karena yang dibaca itu adalah sebuah pertanyaan. Nah, jadi ada orang yang bertanya karena pertanyaan ini dia dapatkan dari diskusinya dengan orang lain. Kemudian ditanyakanlah ke websitenya Sarapan Pagi Biblika. Ingat ya, di sini
Mari kita baca. Ada tulisan besar di situ, tanya. Paham? Bahwa ini sebuah pertanyaan, bukan jawaban. Kawan-kawan, apakah kawan-kawan mempunyai info tentang tuduhan ini? Dikutip dari diskusi saya dengan Pak Deno. Sejarah Yesus, bila kita membacanya berdasarkan Injil, memang bisa ditafsirkan macam-macam. Ini saya postingkan pendapat lain. Berbicara tentang Yesus pada konferensi The Modern Churchman di Oxford tahun 1967 dan lain sebagainya itu ya. Pendeta Great Santo Mary Cambridge menyatakan kawan-kawannya adalah perempuan, tetapi dia mencintai laki-laki. Jadi ini adalah pendapat dari pendeta Great Saint Mary Cambridge gitu. Jadi dia bertanya bahwa benar nggak pendapat dari pendeta ini, gitu loh guys. Memang dia bertanya. Nah, tinggal jawabannya apa, benar apa salah kan gitu. Tapi faktanya ada seorang pendeta yang namanya Great Saint Mary ya Cambridge yang menyatakan dia berbicara tentang Yesus pada konferensi The Modern Churchman di Oxford 1967, Canon Hope Montefiore. Jadi katanya kawan-kawannya adalah perempuan, tapi dia mencintai laki-laki. Satu fakta mencolok adalah bahwa dia tidak kawin, dan kaum lelaki yang tidak kawin biasanya memiliki 1 dari 3 sebab. Mereka tidak mampu menempuhnya, tidak dapat gadis, satu mereka secara natural homoseksual. Ini adalah tulisan dari The Times, Juli tanggal 28 tahun 1997. Jadi orang ini bertanya tentang artikel itu, benar nggak? Bahwa Yesus itu adalah seorang yang begitu, seperti yang digambarkan oleh pendeta ini. Jadi ini adalah sebuah klaim dari pendeta sendiri, pendapat dari pendeta sendiri, bukan dari ustadz atau siapapun itu. Jadi ini adalah suatu artikel yang ditanyakan kevalitannya gitu. Itu kunci guys. Jadi bukan berarti fokusnya pada yang ini adalah pertanyaan, tidak. Tapi ini adalah memang sudah ada artikel yang menuliskan tentang itu di tahun 1967. Nah, yang bertanya ingin memastikan apakah memang Yesus itu gitu kan, apa bukan gitu. Satu fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin. Dan kaum lelaki yang tidak kawin biasanya memiliki 1 dari 3 sebab. Mereka tidak mampu menempuhnya, tidak terdapat gadis, atau mereka secara natural homoseksual. The Times, Juli tanggal 28. Jadi kawan-kawannya adalah perempuan. Menurut dari pendeta Great Saint Mary. Jadi kawan-kawan Yesus adalah perempuan. Tapi Yesus mencintai laki-laki, gitu guys. Nah, berarti kan bisa jadi ini orang nilai itu secara natural, mereka ini menilai itu adalah jenis sifat homoseksual gitu kan. Kita nggak tahu guys, tapi ini adalah pendapat dari pendeta sendiri gitu. Tahun 1967. Ingat ya, ini sumbernya dari majalah menurut kesaksian seorang pendeta dari Cambridge. Menurut The Times ini ya. Ingat, kesaksian itu juga bukan data ilmiah ya. Karena ini cuma kesaksian, dongeng gitu ya. Kesaksian itu perlu dicek benar apa tidak. Apa yang ngomong seorang pendeta gitu. Dan yang salah itulah ketika dia langsung mengatakan bahwa ini bukan ilmiah. Kita perlu lihat dulu ini ilmiah apa bukan. Jadi nggak bisa menyimpulkan sesuatu itu bukan ilmiah dengan hanya ketika apa yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang Anda yakini. Nggak begitu metodologinya. Tapi harus lihat nih pendeta ini apakah dia tuh ada riset empirisnya atau tidak. Itu. Selama Anda belum mampu menemukan dia ini memang tidak berdasarkan riset empiris, Anda tidak bisa ngomong itu adalah dongeng, nggak bisa. Ya. Segampang itu Anda menilai kesaksian orang. Saya pribadi saya akan cek. Saya akan minta riset gitu. Baru kalau saya temukan bahwa memang dia itu tidak ada riset, hanya ngasal aja, itu baru bisa dikatakan ngawur. Tapi kalau dia pakai riset gimana? Nah, itu yang perlu kita selidiki guys sebenarnya. Dan kemudian yang kedua, yang ini juga. Yang lebih parah ada lagi. Martin Luther juga menegasikan image Yesus yang suci. Ini bisa ditemukan dalam Table Talk-nya Luther 18 yang autentisitasnya tidak pernah diragukan. Meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan. Arnold menulis, Weimar menyetir 1
Nukilan dari Table Talk di mana Luther menyatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Mary Magdalena, dan ketiga dengan perempuan yang diambil dalam perzinahan yang dia lepaskan begitu saja. Dengan demikian, Kristus yang begitu suci telah berzina sebelum meninggal. Jadi sumbernya ada satu buku penulisnya Arnold Lund ini ya. Jadi ini menurut dia adalah buku-buku yang valid katanya. Jadi buku tuh ada, itu maksudnya. Buku tuh ada, tinggal teliti benar apa tidaknya gitu guys. Jadi kita nggak bisa menilai suatu tuh hanya ketika ngasuh dengan iman kita lalu kita katakan itu tidak valid. Itu valid, bukunya ada, datanya ada. Tinggal data itu harus di cross check kebenarannya. Itu belum di cross check ya. Ada yang bisa mengatakan bahwa itu valid, nggak bisa ya. Kevalidan suatu data itu ya ditentukan dengan mengeceknya. Kalau tidak dicek ya tidak bisa guys. Ditentukan kevalidannya gitu kan. Di data itu adalah valid dan valid kalau diselidiki lebih jauh gitu. Saya tidak heran dengan buku-buku yang seperti ini ya. Bahkan tidak pernah membaca satu buku pun yang mengatakan bahwa Martin Luther mengatakan seperti yang artikel ini sampaikan tadi itu ya. Memang ada banyak sekali buku-buku yang menulis mengenai dalam tanda kutip penyimpangan yang dilakukan oleh Yesus. Jadi itu tidak sesuai fakta sejarah ataupun Alkitab. Itu murni. Guys, sejarah itu nggak bisa dikatakan fakta. Karena sejarah itu adalah dari kesaksian manusia. Kesaksian manusia bisa keliru. Nggak bisa, makanya nggak bisa mengatakan itu fakta sejarah, nggak bisa. Contoh kayak sejarah G30S. Itu banyak yang orang melakukan fakta-faktanya. Banyak yang berasumsi sendiri. Mungkin yang melakukannya adalah PKI. Ada juga mungkin itu adalah ulah Soeharto. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah Soekarno. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah Covid. Jadi itulah kesaksian. Bisa keliru guys. Jadi nggak bisa mengatakan bahwa sejarah itu adalah fakta. Tapi itu adalah ya bisa benar bisa salah karena adalah kesaksian manusia yang tidak sempurna guys. Murni karangan, itu murni fiksi. Nah, kalau kita melihat di sarapan pagi Biblika di sini, saya bacakan sedikit aja ya. Ini dijawab demikian. Jawab. Sepanjang sejarah banyak usaha dilakukan orang untuk mengubah fakta historis. Dalam novelnya Nikos Kazakstanis tahun 1885 sampai 1957, judulnya O Teletheos Pirasmos tahun itu novel, yang tadi itu pendapat pendeta. Masa pendapat pendeta disamakan novel? Novel tahulah kita, novel itu kita fiksi. Ini pendapat pendeta loh, itu harus dibedakan kan. 1955, kemudian novelnya ini difilmkan oleh Martin Scorsese, The Last Temptation of Christ tahun 1988, mengisahkan Yesus yang tersalib membayangkan dirinya menikah dengan Maria Magdalena. Rupanya imajinasi Nikos Kazakstanis ini laris manis dan diikuti beberapa novelis lainnya, misalnya novel Holy Blood, Holy Grail tahun 1982 yang ditulis oleh Michael Bacon. Kemudian Richard Lake. Jadi mereka ini dapat inspirasi dari adanya Alkitab lain. Ya, Alkitab apa saya lupa guys. Injil Barnabas nggak salah apa itu. Yang mengatakan di situ Yesus menikah gitu. Jadi mereka tuh inspirasi dari Alkitab juga. Cuman yang tidak diakui oleh pihak Kristen. Jadi mentang-mentang itu isinya adalah berbeda dengan iman mereka, dogma mereka tidak mengakui penolaknya. Harusnya kan itu adalah diteliti juga. Ya, dibandingkan dengan Lukas Matius ini, bukan langsung mentang-mentang bertangan lalu itu sesat, nggak begitu. Tapi dicek mana sih benar antara keduanya, itu baru benar guys. Tapi kalau langsung mengesampingkan Injil yang sesuai dengan imannya, itu adalah suatu hal yang keliru gitu. Henry Lincoln menulis Yesus menikah dengan Maria Magdalena dan keturunannya tinggal di Prancis Selatan. Kemudian novel The Da Vinci Code yang sangat laris karya Dan Brown, sekali lagi berkisah tentang pernikahan Yesus dengan Maria Magdalena dan sekarang keturunannya ada di Inggris. Juga ada berita dusta yang menyebut bahwa Tuhan Yesus setelah lolos dari penyaliban lari ke timur
dan meninggal di Kashmir, dan seterusnya. Jadi semuanya itu karena berbeda dengan iman mereka, langsung dikatakan itu adalah apa istilahnya, itu adalah suatu hal yang keliru. Itu nggak bisa gitu guys. Harusnya di cross check lagi. Kenapa tidak ada cross check dari mereka ini ya? Itu nggak bisa dikatakan keliru gitu. Ini jawabannya ya, bahwa admin Sarapan Pagi Biblika itu menyanggah bahwa apa yang disampaikan dalam Tentu menyanggah karena nggak sesuai dengan imannya. Tapi kan itu nggak benar guys. Harusnya diteliti dulu. Ya. Jangan mentang-mentang beda sama iman kita langsung ditolak. Enggak. Dicek lu kebenarannya. Jangan dia benar gitu kan. pertanyaan itu semuanya itu hanya tuduhan. Itu semuanya hanya komik atau dongeng atau cerita-cerita fiksi gitu ya. Dan tidak pernah ada data-data sejarahnya. Nah, contoh saya juga punya ya yang di Kitab Injil Barnabas itu sejarah guys. Itu Barnabas. Itu sejarah juga. Kesaksian Barnabas itu sejarah. Jadi ini nggak ngerti apa itu sejarah. Baginya sejarah itu adalah apa yang mereka yakini. Kalau tidak sesuai dengan mereka yakini, berarti itu kan sejarah. Itu sejarah juga loh padahal. Di sejarah itu terjadi adalah apa yang Anda yakini dan tidak yakini itu adalah sejarah. Contoh kayak sejarah G30S. Saya meyakini itu adalah ulah PKI. Saya tuh nggak setuju dengan pendapat lain mengatakan bahwa itu adalah ulahnya selain PKI. Tapi itu fakta bahwa sejarah itu ada. Yang ngomong tentang yang melakukan bukan PKI, itulah sejarah itu guys. Jadi jangan dikatakan nggak ada. Jangan disampaikan hanya karena Anda tidak percaya gitu. Tetap harus di cross check dan dikaji lagi guys. Dan dibandingkan siapa yang benar gitu kan. Ditulis dalam buku ini tadi. Misal ini juga bukunya Dan Brown. Ini novel, ini komik, ini bukan karya tulis ilmiah. Jadi kalau Anda menulis sebuah karya tulis ilmiah, jurnal, begitu, ini tidak dapat dipakai sebagai rujukan utama dalam literatur Anda. Ini tidak. Ini hanya novel ya, novelnya Dan Brown. Di sini dikatakan Yesus menikah gitu ya dan punya anak. Novel ini berdasarkan dari Injil Barnabas ya. Jadi apa ya? Itu justru kita harus mengeceknya lagi. Jangan-jangan Injil Barnabas yang benar gitu. Nah, jadi jangan mentang-mentang tidak sesuai dengan kepercayaan Anda katakan itu salah gitu. Itu bukan begitu metodologinya. Jadi sudah menyampaikan tanpa melakukan pengujian. Itu adalah suatu hal yang salah, guys. Nah, gitu ya. Dan kemudian ada buku lagi yang tidak kalah konyolnya. Ini bukunya ini. The Jesus Family Tomb, ini ya, makam keluarga Yesus. Ini juga buku-buku ngaco, ini buku-buku ngawur ya. Jadi menurut penulis di sini ini penemuan, investigasi, dan ini adalah penemuan dan investigasi. Artinya ada proses riset. Gak sembarangan guys. Ini buku yang berjudul Makam Keluarga Yesus itu adalah melalui proses investigasi dan penelitian. Jadi ini adalah termasuk karya ilmiah karena menggunakan metodologi penelitian dan investigasi. Kalau novel karangan manusia biasa yang hanya mungkin interpretasi itu bisa Anda katakan mungkin bukan pakai metode ilmiah. Tapi ini ilmiah loh. Karena melakukan penelitian dan investigasi, guys. Ada sebuah makam yang ditemukan di Yerusalem itu yang berisi mengenai nama-nama orang, di mana nama-nama orang ini adalah berasal dari keluarga Yesus. Ada di situ dikatakan Yesus anak Yusuf, kemudian ada Maria, kemudian ada Yakobus, dan ada Yudas anak Yesus, katanya di situ ya. Jadi menurut buku ini bahwa Yesus itu menikah, punya keluarga, istrinya bernama Maria Magdalena, kemudian dia punya anak namanya Yudas gitu. Nah, ini ngawur. Ini tidak sesuai dengan fakta sejarah. Buktinya itu sangat. Ini tidak ada nama fakta sejarah ya, sekali lagi ya. Kesaksian manusia itu bisa keliru. Itu faktanya begitu. Justru faktanya adalah kesaksian manusia bisa keliru. Nah, kuncinya adalah dicek, dilakukan riset, kajian, dibandingkan, itu yang penting. Bukan tentang beda dengan imannya langsung ditolak dan nggak mau teliti dulu gitu. Nah, itu yang masalah, guys. Sedikit sekali dan sudah dibantah berkali-kali oleh para ilmuwan dan juga teolog-teolog Kristen. Ini ya.
teolog ya tentu saja membantah karena nggak sesuai dengan imannya. Sesuai dengan imannya ya dibantah. Tapi bantahnya harus dengan logis gitu, dengan logika. Jadi bukan dengan iman saja gitu. Karena gini guys ya, keyakinan itu adalah suatu hal yang harus berdasarkan dengan logika juga, penelitian. Nggak bisa Anda tuh beriman buta, nggak bisa. Jadi berpegang pada dogma nggak bisa, Anda harus teliti lagi. Makanya banyak mualaf itu yang mualaf tuh setelah dia tuh meneliti kitabnya sendiri gitu. Buku-buku seperti ini, buku-buku sampah ini Anda bisa temukan di banyak toko buku. Kalau enggak ya, biasa saya beli buku-buku macam-macam ini di toko buku bekas, di toko loak. Buku sampah tapi dibeli, kan nggak lucu guys. Gitu ya, yang khusus jualan buku, itu banyak sekali. Dan kemudian ada lagi buku, saya punya banyak buku yang menceritakan mengenai kisah. Jadi saya punya banyak buku sampah gitu kan. Untuk apa ada koleksi buku sampah? Berarti guys, jadi nggak konsisten. Kita kalau tahu itu buku sampah, ngapain kita simpan, kita beli gitu? Ini aneh kali. Kalau jadi antar di mulut tuh dengan tindakan tuh beda gitu. Udah tahu buku sampah, di koleksi dibeli juga gitu kan? Ini aneh sekali guys. Fiksi Yesus ya. Ini misalnya buku apokrif Perjanjian Baru, ini juga kisah fiksi. Kemudian mana lagi ya? Oh ini baru saya. Mentang-mentang nggak sesuai dengan imannya dikatakan fiksi guys, luar biasa kan? Pada jelas ada tulisannya adalah penelitian investigasi. Itu bukan fiksi ya, udah ada penelitian dan investigasinya. Baca tadi. Nah ini Jesus Lives in India, seperti yang ditulis di buku apa namanya tadi itu, Sarapan Pagi Bilbika tadi itu, Yesus melarikan diri ke Kashmir, ini ditulis. Jadi semua buku itu harusnya di cross check, dikaji ulang dan dibandingkan, dites pakai logika, diinvestigasi. Jadi nggak bisa dengan mentang-mentang itu ya dengan iman Anda langsung Anda kesampingkan tanpa adanya Anda cross check dulu, nggak bisa begitu guys. Itu ada dengan iman buta atau begitu. Tidak mau meneliti sumber yang baru gitu. Ya teliti lagi gitu. Jangan-jangan ini benar gitu kan. Jadi tapi yang penting fair dulu lah. Ya, diteliti dulu dengan pikiran terbuka, ya dengan hati terbuka, baru Anda bisa menilai dan membandingkan. Jangan langsung di awal-awal langsung mengatakan bahwa ini fiksi, ini novel. Karena mentang-mentang beda dengan iman Anda gitu kan. Terus dalam buku ini, Jesus Lives in India. Jadi setelah Yesus disalib itu ternyata dia lolos, melarikan diri, digantikan oleh orang lain dan dia lari ke India. Ini buku-buku ngaco-ngaco, ini buku ngawur. Jadi semua itu ada sumbernya. Dan kebanyakan mungkin Injil seperti Barnabas atau mungkin ada Injil lain yang ditemukan tapi nggak diakui oleh Kristen karena beda keyakinan mereka kan bisa jadi gitu. Ini semuanya adalah buku-buku sampah. Ya, ada orang yang ngomong ini semua adalah sampah. Terus sampah kok disimpan di rumah, ngapain coba? Guys, kalau Anda mengatakan itu buku sampah, ya Anda harus buktikan. Buang itu buku. Apa yang dikoleksi gitu kan? Aneh sekali guys, aneh sekali. Lagi ya, sampah itu tempatnya di tempat sampah. Ya, artinya kalau buku-buku di sampah, dan sampah itu ada tempat sampah, berarti kamarnya atau rumahnya di dunia adalah tempat sampah guys. Itu logikanya. Sampah itu tidak layak untuk dikonsumsi, tidak layak untuk dipercayai. Iya, lalu kenapa Anda jadikan rumah Anda tempat sampah gitu? Dengan menyimpan buku-buku seperti itu gitu kan? Ini kan logika nggak masuk akal guys. Ya, antara ucapan dengan perbuatan tuh kontradiksi gitu kan? Seperti Alkitabnya sendiri gitu. Tapi bagi gerombolan Uniriva, seperti Uniriva, Donditan, kemudian siapa lagi itu, Ustadz K, dan lain sebagainya itu, bagi mereka, ini sumber valid katanya, ini dapat dipercaya, ini ada penulisnya, ada penerbitnya. Jadi, mereka ini loh, ini valid semuanya, cuman data yang valid itu harus di-cross-check lagi, dikaji lagi guys. Valid itu ada gitu, bener ada. Ya, dan tentu sumbernya kita tahu dari contoh Injil Barnabas. Sama Injil hanya ditolak karena beda dengan iman mereka. Tanpa mereka tuh mau teliti lebih jauh, guys. Ngerti bagaimana cara menulis secara ilmiah.
Jadi mereka tidak dapat membedakan mana tulisan yang ilmiah dan mana yang dongeng dan mana yang sampah. Itu tidak dapat membedakannya. Jadi begitulah. Jadi kalau aku lihat Lukas, Matius, Yohanes dan Paulus itu juga dia menuliskan berdasarkan kesaksiannya. Yang nama manusia bisa saja keliru, apalagi mereka bukan utusan Tuhan, guys. Jadi sekali lagi ya, saya pengen saya katakan bahwa jangan di Juli nggak ngerti, nggak paham ya tentang pentingnya pengkajian suatu data. Mereka tadi kan disebutkan di buku itu bahwa penelitian investigasi, artinya mereka sudah melakukan itu duluan. Nah, tapi orang-orang ini, orang di Juli ini ya, orang-orang di agamanya itu langsung mengatakan ini nggak valid hanya karena beda iman gitu, dengan imannya. Padahal ini buku sudah melakukan pengujian dan investigasi penelitian di awal, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.